Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Kurniasih, NIM 141. Di sini saya akan mempresentasikan materi Non-Performing Loan atau NPL. Di slide kedua memuat daftar isi materi yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini. Materi yang pertama ada definisi dari non-performing loan, yang kedua ada rumus menghitung NPL, yang ketiga ada kolektibilitas kredit atau skor kredit, yang keempat ada faktor penyebab kredit bermasalah, yang kelima ada upaya mengatasi kredit bermasalah. Dan lanjut ke materi pertama, definisi non-performing loan. Menurut Haryani tahun 2010, non-performing loan atau NPL adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian non-performing loan atau NPL menurut Ismail tahun 2010 adalah kondisi di mana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank, yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan dari awal. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian non-performing loan atau NPL merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Lanjut ke materi yang kedua, rumus menghitung NPL. Peraturan BI nomor 6 tahun 2004 tanggal 12 April tahun 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Semakin tinggi nilai non-performing loan atau NPL melebihi 5%, maka bank tersebut tidak sehat. Dan apabila rasio dari non-performing loan di bawah 5%, maka potensi keuntungan yang akan didapat semakin besar juga. Sehingga bank harus tetap menjaga persentase non-performing loan di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan rasio kredit bermasalah menurut Kasmir tahun 2013 dirumuskan sebagai berikut. NPL sama dengan jumlah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang diberikan dikali 100%. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kolektibilitas kredit atau skor kredit. Kredit macet merupakan salah satu jenis kolektibilitas kredit atau skor kredit, yaitu kondisi pembayaran angsuran nasabah atau dalam artian utang pokok ditambah bunga dan kemungkinan diterima kembali dana tersebut. Jadi, tingkat skor kredit melalui SILK didasarkan pada kemampuan debitur untuk membayar angsuran yang kemudian disebut kolektibilitas kredit. Berikut ada 5 kolektibilitas kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 PJOK tahun 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Kolektibilitas yang pertama, kredit lancar. Jadi, debitur membayar angsuran pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan dari rekening debitur baik, tidak ada tunggakan, dan telah memenuhi persyaratan kredit. Kolektibilitas yang kedua, kredit dalam perhatian khusus. Debitur menunggak pembayaran angsuran dan bunga dalam periode 1-90 hari. Kolektibilitas yang ketiga, kredit kurang lancar. Jadi, debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga dalam periode 91-21 hari. Kolektibilitas yang keempat ada kredit diragukan. Jadi, debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga dalam periode 121-180 hari. Kolektibilitas yang kelima ada kredit macet. Jadi, debitur menunggak pembayaran angsuran pokok dan bunga lebih dari 180 hari. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu faktor penyebab kredit bermasalah atau NPL. Menurut Ismail tahun 2010, beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah antara lain seperti yang pertama, analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat menyebabkan kurangnya mengetahui apa yang akan terjadi pada kondisi debitur di masa yang akan mendatang. Kondisi yang kedua, adanya kolisi antara penjabat bank dengan debitur sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak dapat diberikan. Yang ketiga, ada ketiadaan itikat baik dari debitur dalam pembayaran angsuran, sehingga plafon kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur. Plafon yang terlalu besar tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit.
Yang keempat ada penyelewengan yang dilakukan oleh debitur dengan menggunakan dana dari kredit tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit. Yang kelima adanya unsur yang tidak diinginkan atau yang tidak dapat diprediksi di awal, misalnya terjadi bencana yang menyebabkan debitur kehilangan harta bendanya sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada bank. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu upaya mengatasi kredit macet. Menurut Haryani, tahun 2010 terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kredit macet yang terjadi di bank. Yang pertama ada rescheduling, merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Cara penjadwalan kembali ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran ke bank. Jadi, penjadwalan kembali ini dilakukan oleh bank agar debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Yang kedua ada recondising, merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah sebagian perjanjian yang telah dilakukan dengan antara bank dengan nasabah. Jadi perubahan sebagian atau seluruh syarat seperti perubahan jadwal angsuran, jangka waktu, dan suku bunga. Dengan adanya reconditioning ini, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Yang ketiga ada reconstructing, merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet saat terjadi kolektibilitas keempat dan kolektibilitas kelima. Sekian itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.